Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jamaah Masjid Baitur Ridwan yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal yang menurut catatan sejarah bahwa Rabiul Awal merupakan bulan dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Momentum ini menjadi momentum tepat bagi kita untuk kembali napak tilas tentang pribadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Baitur Ridwan rahimakumullah. Pada kesempatan ini dalam rangka menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi, amat baik jika kita mengenal sosok dan keistimewaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam permulaan kitab Maraqil Ubudiyah karya al-alim al-allamah asy-syaikh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi al-Bantani, seorang ulama Nusantara yang lahir tahun 1813 di Tanara, Serang, Banten, dan wafat menurut perkiraan tahun 1897 miladiyah, yang dimakamkan di Makkah Asy-Syarif di pemakaman Ma'la. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang merupakan syarah atas kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Al-Ghazali, ketika Syekh Muhammad Nawawi membahas tentang salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, beliau menyajikan sebuah syair nazam yang berisi 10 keistimewaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak. Inilah nazamnya. Yang saya bacakan ini menggunakan gaya bahasa ala orang-orang Sunda. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at Tubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wala yura asru baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yara dhillahu fi syamsi dhufatani katafahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sib ya dhabi mukhtatani
hadil khasa'isa faqfadha takun aminan min syarri narin wa surrakin wa min mihani. Baitur Ridwan itu ada yang di Bogor, jadi tidak salah jika kita menggunakan lagam orang Bogor. Saudara sekalian, jamaah Masjid Baitur Ridwan di mana saja Anda berada, mari kita analisis kata demi kata dalam nazam atau bait-bait ini. Yang pertama, keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nazam ini, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Lam yahtalim, Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Mimpi basah itu sebenarnya eufemisme, penghalusan bahasa, ya, bahwa di antara ciri atau tanda baligh bahwa jika seorang baik anak laki-laki atau perempuan sudah mengalami mimpi basah, ini penghalusan bahasa. Maksudnya apa? Ya, mimpi yang disebabkan di dalam mimpi ada sesuatu tanda petik menurut syahwat yang nikmat, dan efeknya kemudian keluar air mani atau sperma. Nah, Nabi dalam nazam ini beliau tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah. Ada seorang ulama namanya Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Anwar Muhammadiyah minal Mawahibil Laduniyah bahwa ini di antara keistimewaan Nabi. Apa dalilnya? Itu dalilnya, saudara. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, sahabat sekaligus salah satu sepupu Nabi. Nabi usia 50, ini Abdullah bin Abbas baru lahir. Apa riwayat tersebut? Mahtalama nabiyyun qattu, tidaklah seorang nabi bermimpi basah sama sekali. Kenapa? Innamal ihtilamu minasyaiton, karena sesungguhnya mimpi basah itu datangnya dari setan. Ya, kalau mimpi kita maklumi bersama ya saudara sekalian, itu adalah bunganya tidur. Dan secara pengalaman kita dan logika bahwa mimpi itu dipengaruhi oleh pikiran, alam bawah sadar. Kalau seorang mimpi basah, tanda petik konten isi mimpinya itu sesuatu yang buruk, berarti pikirannya buruk. Dan tidak salah hadis ini, mimpi basah, mimpi buruk pengaruh dari setan. Lah, sedangkan Nabi tidak mungkin mimpi basah, dan sangat tidak mungkin itu bisa dipengaruhi oleh pengaruh anasir jahat, anasir buruk dari setan. Maka yang pertama, lam yahtalim qattu toha. Toha itu nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Nabi itu tidak pernah menguap, ya, fi madaz zamani, sepanjang zaman, sepanjang masa. Luar biasa ini hadirin saudara sekalian, Nabi tidak pernah menguap, ya. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mulaqin dalam kitab beliau Ghayatul Usul fil Khasa'isir Rasul, ya. Karena ada keterangan begini dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari itu kitab yang mengomentari kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Fathul Bari ini karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Al-Hafidh itu saudara hafal 100.000 hadis, matan dan sanadnya. Matan, isi, sanadnya. Sanad itu rantai periwayatan. Kalau istilah kita, informannya. Dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai sahabat, sampai Rasulullah. Ya, sedangkan ada orang baru bisa kulubin atin dolalah saja sudah gampang menyalahkan orang lain. Ini sebagian, ya. Maka dari itu lihat apa kata Imam
Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa minal khosaisin nabawiyah, dan diantara keistimewaan kenabian adalah ma akhrajahu, yakni hadis yang dikeluarkan dari siapa? Dari Abi Syaibah wal Bukhari, Imam Bukhari, wa bitarikh min mursal. Apa? Qol ya, Yazid bin Al-Asam qol, ada riwayat dari Yazid bin Al-Asam qala, beliau berkata, mata sa'aban nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi tidak pernah menguap. Kalau kata orang Bogor, Nabi tidak pernah aob, tidak pernah hulai, ya, qattu, sama sekali tidak pernah menguap. Bahkan dalam riwayat lain, hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6226, Sahih Muslim nomor 2944, mana at-tasa'ubu fa innama huwa minasyaiton. Ada yang bertanya, kenapa Nabi tidak pernah menguap? Lihat kata Nabi sendiri, at-tasa'ubu, menguap itu, fa innama, datangnya, huwa minasyaiton, itu dari setan, saudara. Pengaruhnya ya betul yang menggerakkan Allah, tapi kemudian kita menguap, ada pengaruh. Misalnya ya, kita baru mempraktekkan saja beneran ingin menguap, ya, sedang sholat khusyuk enak, nguap, giliran main HP, nonton TV, jarang kita menguap. Itu memang godaan, saudara. Fa'idha tasa'aba, lantas kata Nabi, maka apabila menguap ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyaruddahu mastata'a, maka hendaklah ia menahan semampunya. Ya, termasuk juga kita tahan. Atau dalam riwayat Sahih Muslim nomor 2995, idza tasa'aba ahadukum, apabila menguap salah seorang di antara anda, di antara kalian, fal yumsik biyadihi, maka hendaklah menahan dengan apa? Dengan tangannya. Fa'ala fihi, ke mulutnya. Fa inna syaitan yadkhulu, karena semua setan itu akan masuk. Tutup. Ya, katakanlah kita tidak bisa menahan karena ngantuk berat, tahan. Nah, di sini kita tidak hanya belajar tentang keistimewaan Nabi, tapi juga etika bagaimana kalau kita menguap. Nabi mengajarkan. Yang ketiga, hadirin jamaah Masjid Baitur Ridwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Apa maknanya? Terhadap beliau, ad-dawabu, binatang liar, falam tahrab, tidak ada satupun binatang liar yang melarikan diri dari beliau. Maksudnya apa, saudara? Ketika ada binatang buas, binatang liar, itu binatang liar yang mestinya kalau kita umumnya kitanya takut dan binatang liarnya bisa menyerang kita, tapi Nabi tidak demikian. Ada dalam kitab Ghayatul Usul fi Khasaisir Rasul, ada sebuah riwayat, ya, Qadhi Iyad juga ada meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Pernah satu waktu di sisi kami, kana indan rajulun, ada binatang jinak. Apabila Rasul bersama kami, maka binatang itu tenang. Ada binatang yang jinak dekat dengan Nabi, tenang. Segitu, saudara, binatang. Masa kita nggak tenang? Baca sholawat misalnya, dan tetap pada tempatnya, tidak datang, tidak pergi. Tetapi ketika Nabi berangkat pergi, maka binatang itu kemudian datang atau pergi. Bahkan dalam kitab Dalailun Nubuwah ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah, wa ja'al ri'bu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fa'aqa baina yadayhi. Pernah datang apa? Seekor serigala
kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk itu serigala berjongkok di depan Nabi. Kemudian itu serigala menggerak-gerakkan ekornya. Tsumma ja'ala yubasbisu bidanabihi, digerak-gerakkan ekornya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasul bersabda kepada para sahabat, hadza, sahabat, ini serigala wafidud dhi'abi, datang meminta suatu makanan, jaa yas'alukum an taj'alu lahu min amwalikum syai'a, ini datang mau minta makanan dari kalian, dari harta kalian. Berarti ini serigala yang kita maklumi sebagai hewan binatang yang liar, di depan Nabi tidak lari, tenang. Kenapa? Tahu ini Nabi. Dan kita maklum ada ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami, kata Allah, mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Apa itu alam? Kata Syekh Nawawi, kullu ma siwallah fahuwa alam, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Bukan manusia saja saudara, termasuk serigala, termasuk binatang liar maupun yang jinak. Jadi tahu itu adalah Rasul. Yang keempat, wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasani, tidak pernah ada lalat hinggap di tubuh beliau, di tubuh Nabi. Kenapa? Fi jismihil hasani, sebab bagusnya jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi itu bersih, Nabi itu tidak kotor, sehingga tidak akan ada satu lalat pun hinggap. Biasanya kalau lalat itu hinggap di yang kotor, bau, belum mandi, itu ada lalat. Bahkan kalau orang Sunda bilang apa, rametuk ya rametuk ya, belum mandi. Ya kalau Nabi luar biasa bersih, wangi, sehingga Nabi tidak dihinggapi oleh lalat. Yang kelima, termasuk daripada keistimewaan baginda Rasul adalah bi khalfihi ka'amamin ru'yatul sabatan, beliau bisa mengetahui sesuatu yang ada di belakang beliau, seperti beliau bisa melihat sesuatu itu ada di hadapannya. Ada seorang ulama, Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau menyebut juga keistimewaan yang sama dalam kitab beliau Al-Anwarul Muhammadiyah minal Mawahibil Laduniyah. Bahkan Al-Imam Al-Qadhi Iyad menyebutkan keistimewaan Nabi dalam kitab beliau Asy-Syifa bita'rifil huquqil Mustafa. Dalam Sahih Muslim, wah ada dalilnya. Apa dalam Sahih Muslim riwayat Abu Hurairah, beliau berkata, hal tarawna kiblati hahuna, sahabat, apakah kalian melihat kiblatku di sini? Fa wallahi, maka demi Allah, ma yakhfa alayya ruku'ukum, tidak tersembunyi atasku ruku dan sujud kalian, wala sujudukum, dan juga tidak sujud kalian, artinya kelihatan. Inni la'arakum wara'a dhahri, sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakangku. Jadi Nabi tidak melihat ke belakang, Nabi tahu bagaimana apa yang terjadi di belakang. Ini riwayatnya sahih dalam Sahih Muslim. Yang keenam, termasuk keistimewaan Nabi, wala yura athru baulin minhu fi alani, bahwa bekas beliau ke toilet, misal air kencing beliau, itu tidak pernah nampak bekasnya di permukaan bumi. Kok bisa? Ya bisa. Inilah diantara khasais, keistimewaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi itu dari toilet itu nggak ada bekasnya. Ya, ada Sayyidah Aisyah, beliau pernah bertanya,
inni araka dakhulul khala thumma yaji'ul ladzi yadkhulu ba'daka. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat Anda memasuki jamban, toilet, kemudian masuk orang-orang sesudah Anda. Ya. Tetapi apa? Fala yara, tapi orang itu tidak melihat apa? Sesuatu bekas yang keluar dari Anda tadi. Apa kata Nabi? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala amaral ard, memerintahkan kepada bumi antabtali'a ma kharaja minal anbiya, agar itu bumi menelan apa yang keluar dari para nabi. Jadi saudara, gampang saja kalau ada orang yang ngaku nabi. Maaf, ini anekdot, saya sisipi. Kalau ada orang yang ngaku nabi, nggak perlu repot-repot mana kitab sucinya, suruh saja dia pup atau buang hajat. Kalau ada bekasnya berarti bohong, bukan nabi. Sederhana begitu. Karena nabi demikian. Allah memerintahkan kepada bumi untuk menelan apa saja yang keluar dari para nabi. Hadirin jamaah Masjid Baitur Ridwan rahimakumullah. Yang ketujuh, keistimewaan Nabi. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hati beliau tidak pernah tidur. Wal ainu qad na'asat, walaupun secara manusiawi beliau ngantuk. Betapapun beliau ngantuk, hatinya tidak pernah tidur. Beda dengan kita, matanya melotot, hadir bahkan di majelis ilmu, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Belum saudara ya? Masya Allah, kita malu ya. Ada sebuah riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira, apakah Anda ya Rasul tidur sebelum witir? Tidur sebelum witir. Faqala, jawab Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainaya tanamani, sesungguhnya memang kedua mataku ya tertidur. Wala yanamu qalbi, tapi hatiku tidak pernah tidur. Masya Allah, subhanallah. Itulah dalilnya. Yang kedelapan, termasuk keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wala yara dhillahu fi syamsi dhufatani. Yang kedelapan, bayangan beliau tidak pernah dapat dilihat oleh orang dhufatani, ya, yang cerdas. Patona dari cerdas ya, artinya oleh orang cerdas saja bayangan beliau tidak nampak. Loh, kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Mari kita lihat dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra, Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan akhrajal Hakim At-Tirmidzi an Zakwan, telah meriwayatkan hadis siapa? Imam Al-Hakim, Imam At-Tirmidzi an Zakwan, dari Zakwan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Muhammad SAW lam yakun ya Allahu dillah fi syamsin, beliau ya tidak dilihat, ya lam yakun yara lahu, beliau tidak pernah dilihat apa? Fi syamsin wala qamarin, tidak dilihat bayangannya pada terik matahari maupun oleh bulan. Biasanya kalau ada cahaya itu pasti benda di sampingnya ada bayangannya. Nabi tidak. Kenapa? Sederhananya saudara, kita tahu ada sebuah syair, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaik
alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Kau bagaikan matahari, kau ya Rasul bagaikan matahari, bagaikan purnama, cahaya di atas cahaya, loh, nur ya. Jadi kalau ada cahaya matahari sedangkan Nabi sendiri adalah cahaya, ya kalah lah. Bahkan ada sebuah riwayat yang mana menyebutkan apa, laulaka ma khalaqtul aflak, kalau bukan karena wahai Muhammad aku tidak akan menciptakan aflak, alam raya. Katakanlah ada yang mempermasalahkan hadis tersebut. Secara logikanya ya, yang kali pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad. Kalau tidak ada nur Nabi Muhammad maka tidak akan ada alam raya, termasuk matahari. Maka kalau ada matahari menyinari ke alam raya, di dalamnya ada Nabi Muhammad, ya cahaya ketemu cahaya, yang menang ya cahaya Nabi. Maka di sini disebutkan bahwa dalam nazamnya wala yara dhillahu fi syamsi dzu fadli. Yang kesembilan, katafahu qad alata qauman idza jalasu 'indal wiladati sib ya labimuh tatani. Yang kesembilan, dua pundak beliau selalu terlihat lebih tinggi dari pundak orang-orang yang duduk sebelum beliau atau yang duduk bersama beliau. Loh kok bisa? Iya, dalam kitab Syarah Al-Muwatta ada namanya Al-Imam Az-Zarqani, beliau mengatakan kana idza jalasa yakunu katibuhu a'la min jami'il jalisin. Ya, wa dalilahu qawlu aliyin idza jaa ma'al qaum ghamarahum id huwa syamilun lil masyi wal julus. Apa maknanya? Rasul itu apabila duduk bahunya nampak lebih tinggi dari semua orang-orang yang duduk. Dalilnya adalah perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu an, apa? Idza jaa ma'al qaumi ghamarahum, apabila Rasul bersama kaum, bersama orang-orang lain, beliau melebihi mereka. Itu syamilun lil masyi wal julus, karena ini mencakup apabila berjalan dan duduk. Makna lainnya, Nabi selalu lebih tinggi, lebih mulia dari yang lainnya. Terakhir, yang ke-10 keistimewaan Nabi adalah indal wiladati sibyada bimukhtatani. Artinya bahwa ceritakanlah sifat beliau bahwa beliau telah dikhitan semenjak dilahirkan. Ya, karena sebuah riwayat menyebutkan dari jalur Anas bin Malik dari Nabi SAW, min karamati ala rabbi anni wulidtu makhtunan walam yaru ahadun sawati. Sebagian dari kemuliaanku atas Tuhanku, yakni dari Allah Ta'ala, adalah aku, kata Nabi, dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan dan tidak ada yang melihat dua kemaluanku. Karena itu hadirin, mari kita kenali tentang beliau dan keistimewaan beliau. Dengan demikian akan bertambah cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagai penutup, siapa yang menghafal, menjaga terhadap keistimewaan Nabi ini, hadil khasa'isa fafadha takun amilan, ini semua merupakan keistimewaan beliau, keistimewaan Rasulullah SAW, maka fafadha, maka jagalah, hafalkanlah bait-bait tersebut. Apa keistimewaannya? Takun aminan, maka anda akan mendapatkan perlindungan, keamanan min syarri nari, min syarri nari, dari bahaya kebakaran, wasurrakin, pencurian, wa min mihanin, dan dari musibah. Semoga
ada manfaat dan barokahnya dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, semoga ada manfaat dan barokahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.